Inilah headline news pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, saya Widya Saputra. Bareskrim Mabes Polri menetapkan seorang tersangka yang merupakan anggota kepolisian untuk kasus penembakan mahasiswa saat aksi unjuk rasa yang terjadi di Kendari September lalu. Tersangka Brigadir AM akan dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Edra Pramaskara langsung dari Mabes Polri Jakarta. Edra, bagaimanakah penjelasan Mabes Polri terkait kasus penembakan mahasiswa di Kendari? Iya Widya, 42 hari pasca terjadinya kerusuhan di depan kantor DPRD Sultra, Kendari pada 26 September lalu, saat ini Bareskrim sudah menetapkan 6 orang anggota kepolisian ini diketahui melakukan pelanggaran kode etik, di mana 6 orang tersebut diketahui membawa senjata tajam saat peristiwa demonstrasi oleh mahasiswa untuk penolakan RUU KPK dan juga RKUHP yang terjadi beberapa waktu lalu. Ini mengalami kerusuhan sampai menimbulkan 2 orang korban tewas dan juga 1 orang korban luka. Saat ini untuk perkembangan kasusnya, Bareskrim Mabes Polri telah melakukan gelar perkara pada hari Rabu kemarin, juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang saksi, di mana 6 diantaranya ini merupakan anggota kepolisian yang tadi sudah dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik, kemudian juga pemeriksaan saksi terhadap 2 orang ahli yang merupakan dokter yang terlibat untuk pemeriksaan para korban, serta juga melakukan pemeriksaan terhadap 5 barang bukti, yakni senjata yang digunakan serta proyektil dan juga selongsong peluru. Dan dari hasil penyelidikan tersebut, Bareskrim akhirnya menetapkan 1 orang tersangka yang merupakan anggota kepolisian, yakni Brigadir AM, di mana Brigadir AM ini ditetapkan sebagai tersangka setelah hasil visum dari para korban ini menyatakan adanya kecocokan atau identik dari 2 selongsong dan juga 2 peluru ini dengan senjata yang diduga dibawa oleh Brigadir AM saat peristiwa kerusuhan yang menyebabkan korban Randi meninggal dunia karena luka tembak. Selain itu juga hasil visum lainnya menunjukkan ada 1 korban luka, yakni Maulidia Putri yang mengalami luka tembak di betis kanan, serta juga korban meninggal yakni Yusuf yang masih belum ada kesimpulan mengenai luka tembak yang dialaminya. Widya. Ya, Edra, setelah gelar perkara dan ditetapkan 1 tersangka, apakah ada orang lainnya juga yang akan dikenakan sanksi dan sanksi apa nanti yang akan dikenakan? Iya Widya, dari 6 orang yang diketahui melakukan pelanggaran kode etik, 1 orang ditetapkan sebagai tersangka, namun 5 orang lainnya ini masih belum diketahui apakah langsung dikenakan sanksi PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat, karena masih harus menjalani pemeriksaan terlebih dahulu dan ini dilakukan oleh Polda Sultra begitu. Namun untuk tersangka Brigadir AM, untuk saat ini akan langsung dilakukan penahanan dan akan segera langsung dibawa ke Bareskrim Mabes Polri Jakarta untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan juga akan segera dilakukan pelengkapan berkas untuk nantinya dibawa ke kejaksaan. Berikut pernyataan selengkapnya dari Direktorat Pidana Umum Bareskrim sekaligus juga merupakan Ketua Tim Penyidikan Kombes CH Patopoy. Dari 6 senjata, 1 senjata identik dengan 2 proyektil dan 2 selongsong. Jadi hasil uji balistik menyimpulkan 2 proyektil dan 2 selongsong peluru yang dilakukan pemeriksaan uji balistik identik dengan senjata api jenis HS yang diduga digunakan oleh Brigadir AM. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, kami penyidik sudah melakukan gelar perkara dan menyimpulkan bahwasanya untuk Brigadir AM telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dikenakan pasal 351 ayat 3 dan atau 359 KUHP subsidiar 360. Tadi juga disampaikan oleh Karopenmas Divhumas Mabes Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, bahwa pihaknya ini sangat serius untuk menangani kasus ini sehingga nantinya bisa langsung dibawa ke ranah hukum dan dapat memberikan keadilan bagi para korban. Demikian untuk saat ini, kembali ke Anda di studio, Widya. Baik, terima kasih Edra Pramaskara atas informasinya. Selamat kembali bertugas.